Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya setiap Sabtu malam Ahad kita berkumpul bersama, bergiliran di rumah kita masing-masing dalam rangka kita ta'lim, yakni mempelajari agama kita. Dan pada kesempatan malam Ahad pekan pertama di bulan Oktober tahun 2025 miladiah ini, tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 Oktober ya. Yang bersedia menjadi tuan rumah adalah Akhuna Dery dan istrinya Dwi. Semoga pengajian ini di rumah beliau dan di rumah orang tua beliau ini menjadikan keberkahan bagi agama beliau berdua dan keluarga besar, menjadikan rumah tangga beliau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga menjadikan anak-anak beliau anak-anak yang solehah, yang berbakti kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama, dan kepada menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sebagai para sahabat nanti di surga kita bersama-sama, amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita akan lanjutkan pelajaran kita, masih melanjutkan bab ke-6, yakni karakteristik manhaj salaf. Pada pertemuan sebelumnya, karena pertemuan pekan yang lalu di rumah Hasnul itu kita terputus karena kita memang mengambil tema masalah bertetangga ya. Kita lanjutkan poin yang kelima dari bab ke-6 ini, karakter manhaj salaf atau tanda atau ciri manhaj salaf yang kelima itu, yakni manhaj salaf itu wasitiyah. Wasitiyah, yakni bersikap pertengahan. Kalau bahasa zaman sekarang tuh moderat, benar? Moderat. Dan tidak gulu. Nah, itu. Yakni pertengahan, tidak berlebihan. Yakni kita ini kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi, pengikut salafus soleh, itu memang kita pertengahan di antara firqah-firqah sesat. Sebagaimana agama kita sendiri ini, itu di pertengahan di antara agama-agama yang lain dalam segala hal. Apa maksud wasitiyah? Yakni pertengahan. Antum buka, ibu-ibu juga buka ya, itu firman Allah yang ada di surah Al-Baqarah ayat 143. Waalaikumsalam. Ketemu? Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ketemu ya? Apa artinya? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ila akhir ayat. Artinya apa? Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan. Demikian pula kata Allah, kami telah jadikan kamu umat Islam umat pertengahan. Mungkin dari sini ya asal kata wasit itu. Wasato itu wasit. Jadi wasit itu boleh nggak mihak ke kanan kiri?
Boleh enggak jadi wasit sepak bola mihak ke Arab Saudi misalnya? Atau mihak ke Indonesia? Boleh nggak? Nggak boleh. Dia harus, ini kita ngomong Piala Dunia lagi. Jadi umat kita, umat Islam ini Allah jadikan kita tuh umat pertengahan dari segala umat yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan gulu berlebihan itu ialah melewati batas dalam hal ibadah, amal, dan seterusnya. Apa? Amal, ibadah, pujian. Baik itu mencela maupun memuji. Antum buka An-Nisa surah keempat ayat 171. Allah menegur ahlul kitab. Kata Allah, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Ila akhir ayat. Ayat 171. Wahai ahli kitab, kata Allah, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu. Karena mereka sudah melampaui batas dalam beragama. Dan jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang hak, yang benar. Di ayat ini ikhwan, akhwat, Allah melarang ahlul kitab, al-Yahud wal Nasara bersikap ghulu, berlebihan dalam agama mereka. Apa itu? Melampaui batas dari kadar yang sudah disyariatkan kepada yang tidak disyariatkan. Beragama itu sederhana, nggak boleh berlebihan, nggak boleh berkekurangan, nggak boleh nganggap remeh, nggak boleh juga menyia-nyiakan. Masuk dalam hal yang dilarang. Hah? Masuk juga gulu, nggak boleh. Nggak boleh, ibu-ibu ya. Dalam segala hal, dalam masalah dunia saja nggak boleh kita gulu. Betul nggak ibu-ibu? Nggak boleh gulu. Terlalu banyak makan, bagus nggak? Tidak. Makan terus 24 jam. Atau sebaliknya, tidak makan. Tidak makan. Bagus? Nah, tidur juga gitu. Tidur terus. Atau begadang terus. Tidak bagus. Terlalu sayang nian ke anak. Sampai semua anak mau diapain? Diikuti. Semua yang anak mau diikuti. Atau sebaliknya, kejam nian dengan anak. Boleh tak? Selalu dikira gelabu. Begitu pula dalam rumah tangga. Dengan istri, ganas nian. Dimasai, marah. Tidak dimasai, marah juga. Ini mau gimana ini? Suami juga gitu kan? Makanya kata Nabi, istri kamu itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kata Rasulullah, kalau kamu biain, dia tetap bengkok. Tapi kalau kamu paksa, dia patah. Maka berlemah lembutlah. Maksudnya berlemah lembut itu sederhana. Jangan dibiarin ya, bengkok dia. Kalau gitu keras, patah dia. Masuk tak cerita itu? Masuk. Pas. Begitu pula ibu-ibu terhadap suami juga. Tak boleh melawan sama suami. Tapi tidak boleh juga terlalu manut. Tak boleh. Udahlah dek, kau udah usahlah berjilbab, udahlah pakai baju you can see baik keluar. Boleh tak ibu-ibu ikut? Tidak boleh. Antum ibu-ibu. Ibu-ibu boleh nggak nurutin kehendak suami seperti itu? Nggak boleh. La ta'ata
li makhluqi fi maksiati khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk kalau maksiat kepada al-khaliq, yakni Allah. Paham tuh ibu-ibu? Jadi walaupun suami nyuruh, si Amri nyuruh Liska, tapi melakukan sesuatu hal yang dilarang, dan itu qat'i pasti, tidak ada lagi saknya, tidak boleh diikutin. Ayo kita kerjasama deh, ngapa Pak? Cilok, mencilok HP baru di konter misalnya, tidak boleh. Kan ada tuh kemarin baru-baru heboh suami istri mencuri, viral juga itu. Ya Allah, alangkah ininya suaminya kata. Ada yang lagi kerjasama, istri suaminya jaga anak, istrinya disuruh menjual diri, kan heboh juga berapa hari ini. Ya Allah, ini nggak boleh. Ini dalam agama tuh nggak boleh berlebihan itu. Dalam hal tuh HP juga. HP ini sekarang kan kita berlebihan sebagian kita. Ya, betul saya. Bahkan HP itu sudah ngasih tahu nih, Anda hari ini menggunakan HP online itu sudah berapa. Itu udah ini. Nah kita masing-masing tahu lah. Itu jadi, nah itu prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah itu pertengahan. Bahkan dalam kehidupan sendiri kita nggak boleh berlebihan, nggak boleh berkekurangan dalam segala hal. Masak ya ibu-ibu ya, kalau masak terlalu banyak garam bagus ibu-ibu, tidak enak. Dado dikasih garam tambah enak. Tak enak juga. Yang tahunya takarannya yang sedang, yang pas. Nah itu. Pasti ada sandiwara. Kalau senyum terus bagus gak John? Senyum terus. Akan naik. Senyum di WC, cerewean senyum, jalan senyum. Atau sebaliknya ini terus, apa namanya? Marah terus. Diam. Marah terus. Apa namanya? Antagonis terus. Itu tidak bagus. Senyum yang proporsional. Pas senyumnya di mana? Ya Jan ya? Ya, Gitu. benar saya. Sama pembeli boleh senyum enggak Jan? Boleh lah, harus. Tapi pembelinya perempuan Jan. Senyum juga. Nah itu. Iyalah. Ah itu dalam kehidupan itu kita itu. Ah nanti antum bisa carilah dalam kehidupan sehari-hari ini kita tuh semuanya pasti itu pertengahan tuh yang paling pas. Bahkan kata Nabi, lihat dalam berteman itu kata Nabi, jangan terlalu sering-sering berkunjung. Benar nggak? Antum pernah baca nggak hadis itu? Pernah baca? Pernah. Serius? Serius. Renggam orang. Riwayat siapa? Bener, riwayat itu ada. Kata Nabi kalau kamu dengan kawan kamu jangan terlalu sering berkunjung. Sesekali. Nanti apa? Akan menyebabkan rindu. Kecuali kalau memang menuntut kita harus ketemu, misalnya memang satu pekerjaan, mau nggak mau kan harus ketemu. Gitu. Yang berbahayanya memang itu. Kalau terlalu dekatnya berkawan ya kan, sampai segala tai lalat di belakang juga tahu ya kan. Akhirnya begitu bermusuhan langsung, kamu tahu dia tuh ada tai lalat di mana? Di belakang. Nah, kita lah ini, nah itu ini. Jadi kalau kita ambil di semua aspek kehidupan, memang berlebihan tuh nggak boleh, nggak bagus. Yang hobi mancing, nah. Boleh nggak mancing? Boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi kalau sudah berlebihan, kulit sudah berubah jadi zebra hitam putih, bini juga sudah timbul apa? Nah, juga nggak boleh gitu. Nah, oleh karenanya Ahlussunnah dia di pertengahan, karena memang tidak boleh kita hulu di dalam beragama itu. Oleh karenanya kalau kita lihat ikhwan, kita akan berikan contoh hulu. Apa tadi hulu? Melewati batas dalam ibadah, dalam akidah. Hulu, catat ikhwan, yang catat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, gulu dalam akidah.
atau gulu kulli al-i'tiqadi, berlebihan yang berkaitan dengan seluruh syariat Islam, yang pokok masalahnya itu masalah akidah, usul. Ini berbahaya dari yang lainnya. Gulu dalam akidah ini berbahaya. Di antara contoh gulu dalam perkara akidah yang kita ahlu sunnah itu pertengahan. Yang pertama, kita ahlu sunnah pertengahan dalam masalah sifat-sifat Allah antara golongan Mu'attilah dan Musabihah. Apa itu? Mu'attilah dan Musabihah dalam apa perkara sifat Allah. Apa Mu'attilah? Ini ibu-ibu kajiannya agak berat dikit ya, maaf ya. Mu'attilah golongan yang bersikap ghulu, berlebih-lebihan dalam mensucikan Allah. Mereka hanya mengambil sebagian dalil, misal firman Allah, laisa kamislihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Mereka hanya ngambil potongan ayat sini saja, sehingga mereka menolak nama dan sifat Allah itu, sebagiannya ya, dalam rangka mereka yakni berlebihan dalam mensucikan Allah. Bahkan ada yang lebih parah lagi, yakni misalnya golongan Jahmiyah, sampai dalam rangka mensucikan Allah itu mereka mengingkari semua sifat Allah. Kemudian ada yang namanya Musabihah. Musabihah ini golongan yang bersifat ghulu dalam menetapkan sifat Allah. Yakni mereka mengambil sebagian dalil, misalnya firman Allah, wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mereka menetapkan sifat Allah Ta'ala dan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Bisa dipahami? Kalau yang tadi yang apa? Mu'attilah tadi mensucikan sampai menghilangkan, nggak ada Allah seperti itu. Nah, yang ini Musabihah ini dia menetapkan tapi dia menyamakannya dengan sifat makhluk. Nah, kita kalau sunnah itu di tengah-tengah. Apa kita al-sunnah? Kita mengambil seluruh ayat itu. As-surah ayat 11. Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, lihat itu. Allah tidak sama dengan makhluk. Tidak ada sesuatu pun serupa dengan Allah. Tapi sesudah itu Allah sendiri menetapkan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari sini kita mengetahui, yakni Allah membedakan dirinya dengan makhluk, tapi Allah menetapkan bahwa Allah mendengar dan melihat. Berarti di sini Allah melihat, Allah mendengar, yakni melihatnya Allah, mendengarnya Allah itu berbeda dengan makhluk. Paham sampai sini, Iwan? Berbeda dengan yang pertama tadi Jahmiyah, dia nolak sini, Anda ada itu. Sifat as-sami al-basir itu. Beda dengan Musabihah, menyamakan Allah, yakni Allah melihat, Allah mendengar itu sama dengan makhluk. Tapi Ahlus Sunnah dia menetapkan tapi membedakan. Paham ya? Allah Maha melihat, Allah mendengar, tapi melihat dan mendengar itu berbeda dengan melihatnya, mendengarnya makhluk. Jadi kita Ahlus Sunnah mensucikan Allah dari serupa dengan makhluknya, yakni menetapkan sifat-sifat Allah dengan cara keagungannya. Yang kedua, Ahlus Sunnah pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah dalam masalah af'alul ibad. Ibu-ibu dengar saja ya kalau nggak paham ya. Yakni perbuatan hamba. Perhatikan ini masalah masalah perbuatan hamba itu. Lihat, ini ibu-ibu perhatikan ya. Apa itu Jabariyah? Pemahamannya Jabariyah, mereka punya keyakinan bahwa manusia dalam segala perbuatan, gerak-gerik,
tingkah lakunya adalah terpaksa. Paham Ikhwan? Dia tidak memiliki kebebasan. Jadi mereka menafikan perbuatan hamba secara hakikat dan dia menyandarkannya kepada Allah. Ini kalau kita mudahnya itu Bapak Ikhwan akhwat sekalian, kalau kita ambil istilah itu seperti wayang yang dimainkan dalang. Bisa paham pemburuan ibu-ibu ya? Jadi menurut Jabariyah, jadi bahwa kita ini manusia, segala perbuatan kita, gerak-gerik, tingkah laku kita terpaksa. Apa sih bahasa ininya tuh? Pana. Dalam bahasa ininya itu ada. Kalau ininya Jabariyah ya, dipaksa gitu. Terpaksa dia, karena ada seperti apa wayang, seperti rumput yang yang ditiup oleh angin sini ini, dia nggak punya ini daya. Nah, lawannya itu Qadariyah. Dia mengakui ada apa? Kadar itu, yang dimilih itu. Bahkan berlebihan, yakni dia mengatakan kitalah manusia sendiri yang menentukan tadi itu. Yakni menentukan nasibnya sendiri. Dialah yang melakukan perbuatannya, dia terlepas dari kodrat serta irodatnya ilahi. Nah, ini masuk grupnya misalnya Mu'tazilah. Nah, kita Ahlussunnah bagaimana dalam hal perbuatan hamba ini? Nah, perhatikan nih ibu-ibu ya. Ini masalah akidah. Pertama, kita meyakini perbuatan hamba itu Allah yang ciptakan secara hakiki. Apa yang kita lakukan itu Allah yang menciptakannya. Yang kedua, yang melaksanakan perbuatan itu hamba itu sendiri. Paham? Bisa paham nggak Iwan? Yang menciptakan perbuatan kita itu siapa? Allah. Perbuatan kita itu. Tapi yang melakukannya, yang mengerjakannya, yang bueknya siapa? Kita. Jadi kita tuh Ahlussunnah tuh mengkompromikan. Jabariyah dianya apa? Kita tidak ada melakukan. Qadariyah kita lah yang melakukan. Yakni Allah tidak ada campur tangan. Paham nggak? Sementara kita meyakini bahwa kita ini diciptakan Allah. Perbuatan kita ini Allah menciptakan. Tapi kita lah sebenar-benarnya yang melakukannya. Secara hakiki. Paham sampai sini? Halo? Iya. Mana perhatian? Nah, jadi kita hamba kata Ahlussunnah mempunyai kekuasaan, jadi mempunyai untuk melaksanakan perbuatannya secara hakiki dan mempunyai pengaruh atas terjadinya perbuatan tersebut. Namun Allah yang memberi kemampuan kepada kita melakukan perbuatan itu. Perbuatan seorang hamba Allah, ani kita tidak lepas dari qada dan qadar Allah. Kasih contoh. Ya, ibu-ibu pergi ke pengajian ini. Ibu-ibu pasti itu melakukannya dengan perbuatan ibu-ibu sendiri. Ikhwan kantum pergi ngaji malam ini, itu atas kehendak antum sendiri kan? Ya. Apa ada yang dipaksa ini? Tidak. Ibu-ibu dipaksa ya? Tidak. Boleh jadilah, tapi juga itu paksanya atas keredoannya juga. Walaupun suami ayo ngaji deh, tapi itu kan keredoan dia sendiri. Tapi dia sendiri ya, istrinya mau, paham nggak? Artinya dia punya pilihan. Kalau ibadah itu dipaksakan bagaimana Ustaz? Kalau ibadah itu harus dipaksakan. Iya boleh ya? Untuk tahap awal. Anak kita usia 7 tahun kita paksa untuk sholat. Lalu bahkan dipukul kalau usia 10 tahun. Itu dalam rangka untuk membiasakan dia. Itu agar muncul kesadaran. Gak apa-apa. Nah, kembali ke tadi itu, jadi bahwa Ahlussunnah dalam perbuatan hamba pertengahan. Kita tidak menafikan itu diciptakan oleh Allah, tapi kita menyadari bahwa ini memang kita yang melakukannya. Paham sampai sini? Kecuali kalau kita tidak melakukannya. Maka seseorang yang dipaksa dengan sesuatu yang dia tidak menyetujuinya, dia tidak dihukum. Paham Ikhwan?
dia tidak berdosa. Ada seorang sahabat Nabi dipaksa untuk mengatakan perbuatan kufur. Siapa namanya? Lupa nama. Sahabat Nabi, karena saking ininya, dia nggak kuat lagi dia. Akhirnya dia Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Dia nggak tahan. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, aku nggak kuat lagi disiksa ya Rasulullah. Akhirnya aku mengatakan perbuatan kufur itu. Tapi hati aku nggak setuju ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kau tidak berdosa. Aku kuat ya Rasulullah menahan itu. Boleh tak? Sampai bisa mengorbankan jiwanya, boleh tak? Boleh juga. Tapi Ammar bin Yasir berdosa tadi? Tidak, karena tidak kuat. Beda dengan Bilal. Bilal kuat gak dia? Kuat dia. Sampai ditiban batu gedang perutnya di tengah panas padang pasir. Dia bilang apa? Ahad, ahad. Sampai dia dibebaskan oleh Abu Bakar. Kuat dia nahan siksa itu. Jadi masing-masing orang ini. Tapi intinya adalah itu pilihan. Jadi kita nih, ibu-ibu ini pilihan. Bahkan kita beragama taat kepada Allah pilihan. Tidak ada lagi dan ada celah untuk kita berdalih. Berdalih apa sih? Ngeles. Gak ada. Banyak giri gak ada. Pertama, apa Iwan? Pertama, Allah sudah turunkan petunjuk. Apa? Al-Quran. Quran. Allah kasih model untuk melaksanakan, mengerjakan, mengamalkan Quran ini. Siapa? Nabi, Rasul. Ini nah model caranya ini, bahkan dijelekan nyoro, dijelaskan. Becak ini nah maksud ayat nih. Kurang dah tuh? Kurang juga dikasih oleh Allah kita akal untuk berpikir. Berpikir di dalam Al-Quran, afala taqilun. Makanya di dalam Islam anak-anak yang akalnya belum sampai, makanya ada akil balik. Akil itu akalnya, balik itu sampai. Yani akalnya sampai, belum sampai, maka dia tidak berdosa. Atau memang akalnya tidak diberikan oleh Allah kesempurnaan seperti ananda kita siapa? Syafiq ini. Sampai dia dewasa juga enggak ini. Nanti dia di hari kiamat nanti Allah berikan dia ini. Tapi sampai dia dewasa nanti kalau seperti ini maka dia bebas dari hukum. Kenapa? Akalnya tidak sempurna. Surga jaminan. Paham dah? Ibu-ibu paham ya? Maka akal dalam Islam itu dipentingkan gitu. Kurang apa? Makanya ayat apalah taqilun. Kurang. Quran sudah, model sudah, akal lah diberi, lah dikasih untuk berpikir tadi itu. Kurang apa? Dikasih contoh nih, kalau kamu jahat ini balasannya, kalau kamu baik. Ada nggak di dunia ini? Ini. Ada nggak contohnya kita lihat orang yang baik? Oh ini contohnya. Bahkan nggak usah orang lah, kita aja. Kalau kita melakukan hal yang baik, insya Allah kita dapat yang baik. Betul gak? Yakin gak antum? Yakin sekali. Yakin gak John? Yakin sekali. Kalau antum ngasih anak duit, udah usah duit, daging ikan tuh kan nanti antum ada itunya kan, pasti ada sesuatu yang antum dapat baik, karena kecintaan dan sebagainya. Anak juga begitu. Jadi Al-Quran sudah dikasih, contoh sudah dikasih. Apalagi yang ketiga tadi? Pikiran dikasih. Akal sudah dikasih. Contoh lah dikasih. Kalau orang baik, ini balasannya. Kalau antum baik dengan orang, dapat sebutan baik ini Anjoni itu. Ngapa Ustaz? Dia ngasih apa? Ikan itu. Tidak kode itu. Ini contoh. Soalnya bahaya kalau tidak kasih contoh itu. Si dari baik ini yang dari itu ngapa? Dia ngasih apa? Kopi misalnya. Itu contoh-contoh seperti itu. Ya, ini balasan orang. Tapi kalau dia jahat, pasti itu kan. Jahatnya dia itu. Ya kan? Itu contoh itu.
coba apa lagi kurangnya? Nanti kira-kira nanti di hari kiamat orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke neraka, dia nak berdalil kira-kira ada tak kemungkinan bisa dia ngeles tadi kata Rendra tadi. Apa sebutkan lagi, Mas? Dengan cara apa? Sudah dikasih contoh, sudah dikirim Quran. Aku tak ngerti bahasa Arab. Lu sudah ada terjemahnya. Hah? Orang dakwah sekarang bahasa kaum. Jadi para dai berdakwah dengan bahasa kaumnya. Makanya jawaban lagi polemik dulu gara-gara katanya Masjid Agung sekarang pakai bahasa Arab kan. Nah kita gampang ya, nih Quran itu kan Rasulullah itu dikirim dengan bahasa kaum, yakni bahasa yang dipahami oleh kaumnya. Kenapa Nabi bahasa Arab? Ya karena dia diutus kepada orang Arab. Nah kalau kita pakai bahasa negeri Cina ya payah gimana? Bahkan di Jawa juga orang pakai bahasa Jawa supaya orang ngerti. Itu tujuan dari dakwah itu. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja kadang orang tidak paham. Karena ada cerita Ikhwan gitu tuh. Tengah malam mana diketoknya 11:30 lah tidur anak. Assalamualaikum, salam. Dia sekolah tinggi, dia orang awam. Ustaz, wih tadi anak ikut tabligh musibah Ustaz. Kayaknya dia sama kayak Ustaz Ramli, dia ngomong soal bid'ah atau segala macam. Terus ngapa? Dia terus menarik sih pas selesai itu ada diskusi, dia nyeritangin anak-anaknya apa itu. Terus dia jawab, Ustaz. Jadi memang secara substansi katanya apa yang antum tanyakan itu memang betul sama katanya. Masalah bid'ah apa. Jadi apa antum? Nah sejak dia ngecek substansi itu, ambo tidak paham apa substansi. Anak dia. Jadi antum bangunkan anak tengah malam cuma nak nanya substansi kata. Ya Allah, coba lihat tuh Iwan. Jam berapa Ustaz? Jam 12, 1. Mati dah tuh. Mulai tidur. Siram ke air Ustaz. Ya karena dia habis ngikutin tabligh musibah tadi. Cuman dia nanya substan. Iya memang benar berapa 10 tahun lalu lah, 2000. Bangun Ustaz. 2000. Iya bangun lah, bangun. Sekarang dia di Palembang kau Iwan kita. Ini tuh. Bayangkan lah. Kawan Ustaz. Hanya sekedar dia substansi. Jadi mungkin bagi orang-orang akademisi antum yang sering di kampus bahasa-bahasa kayak gitu, tapi kalau orang di pelosok coba. Nah Nabi dulu berbahasa, bahkan Allah menjadikan Nabi itu yakni tidak bisa baca, yakni ummi, tidak bisa baca tulis. Andai kata Nabi itu bisa baca, bisa nulis, mungkin orang kafir Quraisy akan berkata, ini mah buatannya Muhammad, dia kan pada baca, mungkin dia baca buku dari mana? Dari luar negeri, dari mana waktu itu Yunani mungkin kan, yang sedang topnya ini kan, atau dari Persia lah, zaman Romawi Persia. Tapi Allah jadikan Muhammad itu orang tuh tahu, bahkan mereka lebih tahu daripada dengan anak-anaknya sendiri. Nabi Muhammad itu siapa, kelakuannya camano, dia tidak bisa membaca. Mereka yakin ini kok bisa dia menyebutkan yakni kata-kata Al-Quran itu yang tidak bisa disebut. Paham nggak Iwan sampai sini? Nah, jadi tidak bisa orang berdalil lagi. Allah sudah ngasih semua apa? Perangkat-perangkat agar kita bisa memahami dan mengamalkan agama. Apa tadi? Yani Allah sudah menurunkan Quran, sudah ngasih model Nabi. Kurang apa Nabi? Sampai cara buang air diajar. Yang ketiga Allah kasih apa? Jadi apa? Akal untuk berpikir, dan Allah jadikan apa tadi? Apa namanya? Contoh-contoh. Yani kalau orang taat ini yang kurang apa? Bahkan sifat manusia itu emang gitu. Makanya para nabi itu Iwan, makanya disebut Basiro wa Naziro. Basiro itu apa? Memberi kabar gembira. Memang ada manusia itu, dia cuma dikasih kabar gembira baik. Kalau kau begawe, nanti aku kasih hadiah. Ada orang kayak gitu. Allah katakan kalau kamu taat, bertakwa, Islam, aku masukkan kamu surga. Surga tuh kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terdetik dalam hati kamu aja tidak pernah. Ada orang yang kayak itu. Tapi ada juga orang yang harus agak dikerei.
harus diancam. Makanya ada Nabi itu apa? Basiro wa naziro. Basiro itu pemberi kabar gembira, nazir itu pemberi peringatan. Dikasih peringatan kalau kamu bandel, kamu kafir, kamu tidak taat, ada yang namanya neraka. Paham? Bayangkan, lihat kurang apa? Ya, kemudian yang ketiga, Ahlus Sunnah pertengahan dalam masalah janji dan ancaman Allah. Antara Wa'idiyah, Khawarij dan Mu'tazilah dan Murji'ah. Nah, ini kita Ahlus Sunnah pertengahan dalam masalah janji dan ancaman Allah. Ada dua aliran yang menyikapi, yakni menyikapi masalah janji dan ancaman Allah. Aliran pertama disebut Wa'idiyah. Ini Khawarij dan Mu'tazilah. Apa mereka berdua ini berpendapat? Yakni Allah haruslah melaksanakan ancamannya sebagaimana yang disebut dalam Quran. Karena itu, menurut mereka, pelaku dosa besar kalau mati tanpa bertaubat, maka dia kekal di neraka. Karena sebagaimana sudah dijanjikan, diancam oleh Allah. Jadi karena Allah tidak menyalahi janji. Nah, sebaliknya aliran Murji'ah, pelaku dosa besar tidak masuk neraka dan tidak berhak untuk masuk neraka. Ini berlebihan, ya kan? Berkekurangan. Kalau tadi berlebihan, yakni orang pelaku dosa besar itu masuk neraka, yang Murji'ah ini apa? Tidak akan masuk neraka. Nah, sedangkan kita Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwa seorang Muslim kalau dia berbuat dosa besar tapi dia mati dalam keadaan belum taubat, maka dia diancam masuk neraka. Kalau Allah mau, ya, dia ampuni. Kalau Allah mau, Allah akan siksa dalam neraka, tapi tidak kekal. Mana dalilnya? Coba ibu-ibu buka An-Nisa ayat 48. Surah An-Nisa itu surah keempat. Coba baca itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ketemu Iwan, buka Iwan, buka apa antum? An-Nisa 48. Ini janji Allah nih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa. Dosa apa? Syirik. Sebaliknya, dan Allah mengampuni dosa selain syirik itu, siapa yang dia kehendaki. Maka ikhwan, antum jangan langsung, tidak boleh kita nuduh orang pas dia walaupun dia berbuat dosa besar bagaimana, yakni rahmat Allah tidak turun kepada dia, paham nggak? Karena kita nggak tahu. Iya, bahkan Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku akan diberikan bagi pelaku dosa besar dari umatku. Ini hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Anas. Gitu, Iwan. Jadi kita tuh pertengahan, nggak bisa langsung nodo orang, Iwan. Sebaliknya kalau kita yang melakukan dosa, jangan antum putus asa dari rahmat Allah. Ibu-ibu yang banyak dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ibu-ibu pernah dengar gak kisah 100 orang laki-laki yang bunuh 99 orang? Lalu dia berkata, aku udah besarnya dosa aku nih. Timbul kesadaran. Dia datang kepada ahli ibadah. Bang, kira-kira ada tak lagi pintu maaf? Apa kau? Lah aku bunuh 99 orang. Wah, ala besar dosa kau nih. Tak ada kau nih. Oh, kau nih juga lah. 100 jadi. Antum bisa buka di bab taubat di kitab Riyadhus Shalihin. Kisah menarik di zaman Bani Israil. Lalu dia nyesal lagi, gimana nih? Dia datang ke ahli ilmu. Gimana nih bang? Aku ngapa? Aku lah bunuh orang 100, kira-kira pintu Allah tuh Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Al-Ghafur. Sebanyak pasir di pinggir pantai itu, sebanyak bintang dosa kau, pintu rahmat Allah masih terbuka. Maka ibu-ibu yang banyak dosa, kita yang bapak-bapak yang banyak dosa, tak usah takut, bersegera pada ampunan Allah.
selama dua hal belum terjadi. Kiamat kecil, yakni sampainya nyawa di kerongkongan, atau kiamat besar, matahari terbit di barat. Kalau dua itu terjadi, pintu. Selama masih belum terjadi dua itu, minta maaf dengan Allah. Berbuat dosa, minta maaf. Berbuat dosa, begitulah kita. Ahlussunnah meyakini al-iman itu yazidu wayan. Iman itu apa? Turun. Ini antum harus pahami. Maka kita juga nggak boleh nuduh orang yang berbuat dosa tuh pasti neraka, nggak boleh. Nggak boleh. Sudah nggak seperti itu. Kita menetapkan orang masuk neraka itu kecuali ada dalil. Fir'aun. Siapa lagi? Dapat yada abi lahabi watab. Namrus. Abu Lahab tadi kan. Namrus dan seterusnya. Masuk surga juga nggak boleh kecuali yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Kalau orang berbuat dosa, Allah bisa mengampuni dia. Pertama tadi syafaat. Syafaat dari siapa? Dari Rasulullah. Lihat Nabi langsung ngomong tadi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Pertolonganku, bantuanku, syafaatku aku akan berikan kepada pelaku dosa besar. Orang yang antum tuduh zina tadi di dunia. Dia syafaat di akhirat. Itu dia tuh, kata Rasulullah. Dia sering menyebut namaku, walaupun dia pelaku apa? Jadi jangan antum kira. Paham nggak maksudnya? Iya. Nggak bisa kita memvonis orang tuh. Yang kedua, dia bisa dapat musibah yang menghapus dosanya. Maka ibu-ibu kalau dapat ujian dari Allah, makin banyak ketahuilah itu anugerah. Dapat ujian, dapat apa? Ujian macam-macam ujian. Ujian dari suaminya? Iya semua ujian dari suami, dari kawan, dari tetangga, dari semua, dari mertua. Bertubi-tubi anak sakit, miskin, penyakit. Itu yakinlah itu syafaat, yakni pertolongan menggugurkan dosa. Apalagi kurang musibah itu menghapus dosa. Yang terakhir tobat. Nggak tahu orang, kita ngelihat dia, ada kata Nabi, ada orang sifat dia itu penghuni neraka, tapi di akhir kehidupan dia husnul khatimah, ternyata dia penghuni surga. Maka jangan putus dari rahmat Allah, Iwan. Dan kita nggak boleh menuduh orang pasti neraka, itu nggak boleh. Sebaliknya nggak boleh. Makanya kalau kita memuji orang, kata para ulama, jangan kamu puji orang yang masih hidup. Kenapa, Don? Betul. Karena orang masih hidup, potensi manusia namanya, bukan malaikat. Ibu-ibu kalau mau muji jangan potensi apa? Kemungkinan. Karena dia masih hidup. Kalau kita mau muji, pujilah orang yang sudah mati. Karena dia sudah terbukti, dia sudah. Contohnya tertutup urusan dunia. Ya misalnya orang itu mati dalam keadaan Islam, kita puji. Dia sudah mati dalam keadaan Islam. Kita kan tidak bukti. Antum kan masih usaha. Bisa tidak ada orang murtad sewaktu dia belum mati? Bisa tidak? Kemungkinan itu. Loh iya. Kalau enggak kita enggak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, berdoa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala din. Berdoa kita, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Itu menandakan bahwa iman itu turun naik. Antum lihat enggak? Ada ulama yang akhirnya murtad. Ada orang hafal Quran akhirnya murtad gara-gara perempuan. Iya enggak? Ada penghafal Quran tergoda dengan wanita cantik. Lalu dia mau, kata perempuan tuh bilang, mau kau dengan aku, kau murtad. Mau dia. Belum sempat malam pertama dia naik ke genteng, baik genteng mungkin disuruh bini mungkin. Jatuh, pecah kepala, mati. Belum sempat itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Bayangkan tuh Iwan. Jadi mahalnya itu Iwan. Mahalnya itu. Paham, Don? Ya subhanallah. Quran sudah dikasih gitu.
Rasulullah sudah dikasih. Contoh sudah kasih. Apalagi ketiga akal. Kecuali antum bersyukur pada Allah tidak kurang seon John. Kalau antum kurang seon, mudah antum. Yang ketiga contoh. Bahkan yang paling lebih dari itu sudah dikenalkan dengan manhaj salaf. Manhaj salaf yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau antum menjadi masuk Ahmadiyah gimana? Kacau. Antum menjadi orang Syiah gimana? Nauzubillah. Menjalik. Antum kenalkan. Tinggal lahir di Indonesia, negeri Ahlussunnah. Lahir dalam keadaan orang tua apa? Ibu-ibu dalam keadaan muslim. Lahir dalam keadaan di Indonesia yang nggak dilarang orang pakai jilbab. Ibu-ibu tahu nggak di negeri entah berantah tuh jilbab tuh tidak boleh. Dibilang hantu lewat. Bayangan hantu, perempuan pakai jilbab kayak dibilang hantu. Kita di negeri Indonesia ini perempuan mau pakai baju cadar tidak apa-apa, berjenggot ini apa? Syukur. Urang apa? Benar ada. Ini bu pegawai ini tidak dilarang. Ini pegawai tidak dilarang. Itu juga walau dikit jenggotnya. Ini lebat dulu jenggotnya, nggak apa-apa. Kita berdoa kepada Allah semoga instansi yang lain juga membolehkan berjenggot. Karena ada beberapa instansi yang polisi tidak boleh. Jadi kita berdoa kepada Allah. Polisi kok ada kayak Jakarta tuh. Ya. Polisi syari. Nah itu. Astagfirullah. Kemudian yang keempat, perhatikan Iwan, Ahlussunnah pertengahan dalam nama-nama iman dan agama antara Haruriyah dan Mu'tazilah, Murji'ah dan Jahmiyah. Haruriyah, Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir kekal di neraka. Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar berada dalam status iman dan kafir. Beriman tidak, di kafir juga tidak. Makanya ada itu Mu'tazilah itu dia namanya itu diambil dari keyakinan mereka manzilah bainal manzilatain. Dua tempat mereka itu berada di antara dua kedudukan, tidak mukmin, tidak kafir. Ahlussunnah bagaimana? Ahlussunnah kita meyakini pelaku dosa besar dari kaum muslimin tetap disebut mukmin karena imannya. Hanya saja dia fasik karena berbuat dosa. Yakni imannya itu tidak sempurna. Adapun mukmin tadi yang kurang imannya itu urusan di akhirat. Kalau dia bertaubat diserahkan sama Allah. Tadi kita bilang kalau Allah mau dia ampuni. Kalau Allah mau dia disik. Itu keyakinan kita. Yang kelima, Ahlussunnah pertengahan antara Rafidhah dan Khawarij dalam masalah sahabat Nabi. Rafidhah, Syiah, Rafidhah ini aliran sesat. Mereka berlebih-lebihan terhadap Ali dan Ahlul Bait. Dan mereka menyatakan permusuhan terhadap sebagian sahabat, yakni sebagian besar sahabat, wabil khusus Abu Bakar dan Umar. Sebaliknya Khawarij, aliran sesat satu ini, mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah serta pendukung keduanya. Mereka, kita ingatkan perang Siffin, ya kan? Jadi orang Khawarij itu paling mendasar tuh ada 3 penyimpangan mereka. Pertama mengkafirkan Ali, ya, Utsman bin Affan dan dua hakim, yakni sahabat yang menjadi wakil kedua sahabat di ketika itu lupa nama, Tolhah ya sama Zubair kalau nggak salah. Yang kedua wajib memberontak dari penguasa yang zolim, itu keyakinan. Kalau Ahlussunnah kan nggak boleh. Yang ketiga pelaku dosa besar kafir kekal di neraka, itu keyakinan mereka. Sedangkan kita Ahlussunnah, kita mencintai seluruh sahabat. Kita menempatkan mereka pada kedudukan yang sesuai, tapi tidak gulu, gak berlebihan. Seperti yang demo-demo itu termasuk golongan Khawarij atau bukan? Gak boleh. Nah ini lagi nih
kita melihat pekerjaan seseorang itu tidak bisa langsung menghukumi orangnya. Bisa nggak? Beda antara fi'il dengan fa'il. Fi'il itu apa? Pekerjaan. Makanya ada bahasa kita, daerah kita fi'il koni. Nah, itu sebenarnya dari bahasa Arab itu. Fi'il itu kelakuan. Fa'il orangnya. Waalaikumsalam. Jadi bedakan Joni fi'il dengan fa'il. Orangnya perbuatannya salah, tapi orangnya belum tentu. Paham? Karena orangnya itu boleh jadi dia belum tahu bahwa perbuatannya itu salah. Paham Iwan? Walaupun dia berbuat salah, dia boleh jadi dia berbuat salah tuh ada sebab tertentu yang kita tidak tahu. Contoh sahabat tadi, yakni Yasir Ammar bin Yasir tadi ya Don ya. Nah mungkin sahabat yang lain melihat kok dia seperti itu. Mereka menghukuminya secara zahir, kok dia berbuat kufur perkataannya. Padahal dia melakukan itu kenapa? Karena terpaksa. Paham sampai sini? Jadi tidak boleh untuk langsung menuduh orang dulu. Sebelum kita menegakkan hujjah. Kecuali hal-hal yang sudah pasti insya Allah dimaklumi bidaruro, secara hakiki orang insya Allah paham. Misalnya tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri itu sebenarnya walaupun agamanya apa baik, paham nggak orang? Paham. Nggak boleh zina. Karena itu sudah mafhum gitu. Nggak perlu lagi orang baca, sudah secara fitrah ya, dia nggak mau gitu. Gitu. Makanya dosa besar kalau sampai menganggap mencuri itu ibadah. Ada nggak yang berkeyakinan seperti itu? Ada aliran seperti itu. Bahkan zina itu ibadah. Zina itu ibadah. Ya ini apa? Ya ini yang namanya apa? Nah, nikah kontra itu. Jadi kita Ahlussunnah mencintai seluruh sahabat, menempatkan mereka sama seperti Nabi juga. Kita dengan Nabi nggak berlebih-lebihan. Kita mencintai Nabi, mengagungkan Nabi, muliakan Nabi, tapi tidak boleh sampai kepada tingkat ketuhanan. Merendahkan Nabi haram, nggak boleh. Hah? Benar nggak? Sampai dilarang, janganlah kamu menjadikan panggilan kepada Nabi itu sama dengan panggilan kamu kepada yang lain. Kita panggil para sahabat ya Nabiullah, nggak disebut weh Muhammad, enggak. Ya para sahabat ya Rasulullah, ya Nabiullah. Karena dilarang oleh Allah. Antum carilah di Quran aja. Nggak boleh merendahkan Nabi itu, nggak boleh. Kita memuliakan beliau, tapi tidak boleh juga berlebihan. Dengan Allah juga gitu kan? Dengan Allah juga gitu kan? Iya, nggak boleh berlebihan. Beribadah kepada Allah, tak beribadah boleh nggak? Nggak boleh. Kita harus beribadah pada Allah. Tapi berlebihan beribadahnya boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Padahal beribadah untuk Allah, tapi tidak boleh berlebihan. Ya, ini ada ketentuannya, nanti ada contohnya itu. Itu yang kelima ya. Kemudian yang kedua ya, tadi gulu dalam akidah ya. Yang kedua ada berapa contohnya gulu akidah? 5 ya. Yang kedua gulu dalam ibadah. Ini ibu-ibu perhatikan ya. Yang dimaksud gulu dalam ini yakni juz'i amali, yakni rincian ibadah itu. Segala apa yang terkait dengan satu bagian atau lebih dari bagian Islam. Juznya, pembagiannya itu. Sedangkan amal, yakni segala apa yang terkait dengan perbuatan, yakni pada perbuatan, baik perbuatan lisan maupun perbuatan anggota badan. Sedangkan amalan yang dimaksud, segala amal yang terkait perbuatan saja, bukan dari keyakinan yang rusak.
Karena kalau tadi keyakinan itu masuk yang pertama tadi, yakni gulu dalam akidah. Contoh, gulu dalam ibadah perbuatan. Ada orang yang sholat malam semalam suntuk, ini termasuk orang yang gulu dalam ibadah. Hah? Antum ingat nggak kisah 3 orang sahabat yang duduk-duduk di samping rumah Nabi? Ingat nggak? Ingat nggak kisah itu ibu-ibu? Jadi dia lihat Nabi itu ibadah. Lalu satu orang ngomong, aku akan beribadah kepada Allah. Ngapu kau? Aku tidak akan tidur semalaman, aku mau sholat. Yang satu ngecek, aku akan puasa wisol, puasa terus menerus. Yang satu yang ketiga ngecek, aku tidak akan menikah dak bebini. Nabi keluar, Nabi pakai sarung. Apa yang kalian katakan? Aku ini orang paling takwa di antara kalian. Tapi aku sholat, aku juga tidur. Aku puasa, aku juga berbuka. Dan aku menikah. Lihat, ini berlebihan dalam katanya ibadah. Sampai ada seorang sahabat, istri seorang sahabat, kenapa kau tidak berhias? Kata dia, untuk apa aku berhias? Abu Zar kalau nggak salah, istri Abu Zar ya, lupa. Kata istri Abu Zar itu, Abu Zar lah sibuk baik di masjid. Loh, ditegur oleh Nabi. Gak boleh, ya ini istri punya hak. Dan gak ini, malah kita dengan istri itu, ya ini mencintai istri, menyayangi istri, bahkan mencampuri istri, itu bagian daripada ibadah. Makanya kata para ulama, ibadah yang paling nikmat itu menikah. Bahkan ibadah yang paling lama itu dan nikmat itu menikah. Maka menikahlah yang bujangan. Paham gak ibu? Jadi nggak boleh berlebihan tuh. Jadi tidak dikenal Rabbani apa? Ya orang jadi rohib dalam Islam tuh gak ada. Ya ini nggak mau menikah, kemana dia nyalurin barang itu? Pokoknya itulah. Kita dengan istri itu paling mudah gitu, tersenyum. Hah? Tersenyum. Antum tersenyum dengan wanita di pasar, gebuk lakinya. Tersenyum dengan dia kan? Nah, tersenyum dengan istri itu. Jangan mengkerut baik dengan laki bini itu. Ibu-ibu juga. Jangan senyum sama tukang kredit baik. Sama yang tukang antar paket. Jangan dengan laki itu merut baik. Dengan tukang antar paket, iya bang, sebentar ya bang. Lagi pakai jengket juga. Bentar, dengan lakinya cak itu. Karena itu ibadah. Bahkan itu bisa menjadi penyebab kita masih ibu-ibu masuk surga. Bukankah ibu-ibu tahu hadis itu? Wanita silahkan kalau dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dia taat kepada suaminya, silahkan mau masuk mana saja pintu surga manggil dia. Ya subhanallah, kalau hadis ini dapat tempat di dada-dada hati istri kita ini, Iwan, rumah tangga kita nikmat nian ikhwan, sudah dapat tempat di hati itu. Karena memang ujian kita di situ. Antum sanggup puasa sehari satu, sehari puasa enggak, sehari puasa sehari enggak, sanggup enggak? Enggak sanggup. Antum sanggup enggak? Sholat malam semalaman sanggup? Enggak sanggup. Coba sebut lagi. Maka ibadah yang paling mudah tuh berumah tangga. Ibu-ibu cuman sholat 5 waktu, baik ngurus rumah tangga, nyuci, apalagi nyapu, masak, ngurus anak, melayan suami, masuk surga ibu. Iya. Cuman itu aja. Itu aja dosa. Tentu menjauhi dosa. Itu pasti. Menjauhi dosa pastilah. Jangan merumpi, jangan ngomongin orang, jangan ngomongin tetangga, jangan ngomongin kawan, jangan. Itu malah merontokkan amal kan? Gibah namanya, contohnya. Hah? Itu lihat, enggak boleh berlebihan dalam ibadah itu. Ya Iwan, enggak boleh, bersederhana aja. Jadi ada orang sampai belagu dengan istrinya gara-gara segala hartonya disedekahkannya. Boleh dah Iwan? Tidak boleh.
Boleh nggak? Antum bukan Abu Bakar Siddiq, gimana antum? Kak, ngapu kak gitu ngontrak rumah lah aku jual untuk infak. Lalu belago laju. Istrinya tidur harus pakai AC, laju ngontrak cuman pakai kipas kipas AT. Sudah ribut dari rumah tangga, bisa cerai, bisa. Karena nggak sanggup istrinya. Itu nggak pada tempatnya itu. Jangan uji istri kita dengan sesuatu yang seperti itu. Nggak boleh. Istri kita juga jangan jadikan itu sebagai alasan. Suami sudah ngasih duit untuk belanja cukup, bahkan lebih. Dia masak kering-kering. Sambal teri, besok sambal tempe, besok sambal apa lagi? Sambal teri lagi, besok sambal kacang. Kata suaminya, "Cuman dek masuk kering-kering bain." Lalu suaminya ngecek tadi. Kakak nih kan Nabi bilang, Nabi itu kalau soal makanan dia suka makan, tidak suka dia tidak bantah. Itu gak menempatkan pada tempatnya. Nabi ngecek kayak gitu tuh, karena memang di rumah itu cuma ada itulah makanannya, dan Nabi memang tidak memberikan ya secara yang lebih. Ini suami sudah ngasih, bisa beli kepala ikan. Kebetulan suaminya kepala ikan. Istrinya masalah, aja suaminya marah. Inilah rumah tangga tuh hancur gara-gara istri tadi berlindung di balik hadis tadi. Sebenarnya yang salah pemahaman. Suaminya juga kayak gitu, kau harus nurut. Kalau ya tak bisa, kalau nak dituruti, kalau berdosa tak boleh istri diturut. Ya John, baik John ini enaknya disuruh istri tak ada. Nah, kemudian ada contoh gulu dalam ibadah niwan. Apa misalnya terlalu memanjangkan bacaan sholat kalau jadi imam. Nah itu antum ingat gak kisah Mu'az bin Jabal yang baca surah Al-Baqarah waktu sholat Isya. Sampai ada keluar Bun Farid sahabat, dilapor kepada Mu'az bin Jabal itu, atau kata Mu'az bin Jabal munafik dia tuh. Terus dengar, kau dibilang munafik oleh Mu'az. Ngapor dia ke Nabi. Ngapo halnya? Cerita dia. Terus panggil Mu'az, Kata Nabi, kenapa kau sholatnya mau pisah dengan Mu'az? Ya aku nih nak nyiram kebun, aku ada kebun korma. Mu'az baca surah Al-Baqarah, aku nyiram kebun tuh kalau siang panas ya Rasulullah. Dia mau baca Al-Baqarah, untuk baca Al-Baqarah. Al-Baqarah tuh 2 jam lebih kalau kita baca sedang. 286 ayat. 2 jam, kan lama kan? Dia nak, ya, aku sholat sendiri. Oh kayak itu, iya. Jadi kau baca apa? Ya aku cuma baca Fatihah, masuk surga, minta lindung dari neraka. Oh itu kata Nabi. Apa kata Nabi? Kau sama dengan aku. Lihat Nabi tidak ngecek. Alah kedikit kau cuma doa Rabbana atina di dunia sana bilang. Tidak, Nabi bilang kau sama dengan aku. Kata langsung Mu'az bin Jabal, ya Mu'az, kalau kau jadi imam, kau tengok jamaah. Lihat dulu. Mu'az salah tidak tadi ngecek munafik? Tidak salah juga Mu'az. Kenapa? Karena memang di zaman itu orang yang tidak sholat berjamaah itu munafik. Jadi gak boleh itu Iwan. Jadi hulu dalam contoh jangan buat lari. Orang manusia dalam masuk memanjang, dan hal-hal yang lain juga. Jangan yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunafiru. Mudahkan manusia, jangan mempersulit. Beri kabar gembira, jangan nakuti. Jangan, itu bukan salah itu. Beri kegembiraan kepada istri kita, jangan nakut-nakuti terus. Dek, kalau adek taat begini nanti kakak belikan ini. Jangan ngancem terus. Cerai kau. Jangan ya. Belikan iPhone 20 ya kan misalnya. Jadi seperti itu. Jangan selalu mau tegang urat leher tuh paham enggak, tegang urat leher. Selalu nak ganas dulu. Enggak. Namanya aja. Ya siru wala tu'anafiru, mudahkan, jangan bersulit. Kak, ini sekali-sekali kan, Kak, tidak sempat masak tadi gara-gara ngobrol di grup
grup Baiti Janati. Ibu-ibu ada grup Baiti Janati? Ibu-ibu ada grup ya? Ngapa dia ada masa? Adik asik nih yang ngobrol di grup Baiti Janati. Ya sudahlah, kita pergi bela makan di Kentut Ki. Ya sudah, masalah kan? Jangan perlu gara-gara itu loh, gara-gara ya Allah, apa namanya istilah itu, kemarau apa? Kemarau setahun hilang oleh cuma sekali itulah. Kecuali kalau setiap hari itu kita perlu bawa ke rumah sakit yang di itu mau di mana, rumah sakit yang di Singkar Barat tuh. Kalau istri kita kayak, tapi kalau sesekali dibuat salah gitu aja. Begitu pula suami, ibu ngapa balik lambat ke Amri? Itu tadi ngobrol dengan Medi dengan apa di kayak kopi, ya sekali-sekali gitu kan. Kecuali kalau lah tiap hari. Itu Irfan, kau istri kau udah datang jadi agak ditahan itu ya. Kemudian yang gulu dalam muamalah ini nggak boleh nih. Bersikap keras dalam mengharamkan sesuatu dan lawannya menggampangkan. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ya ini gulu dalam adat istiadat. Nggak boleh kita. Nggak boleh kita bersikap keras dalam memegang adat istiadat nenek moyang. Nggak boleh. Berubah kita. Kalau salah nenek moyang itu kita ubah. Jangan kita turuti, ya. Jadi tidak mau mengubahnya ke arah lebih baik. Ini keburukan. Semuanya buka Quran. Ibu-ibu buka Quran. Buka surah Al-Baqarah ayat 170. Ibu-ibu buka Al-Baqarah 170. Gulu dalam adat istiadat, yakni bersikap keras memegang adat istiadat nenek moyang dan tidak mau mengubahnya, padahal adat istiadatnya itu apa? Menyalahi syariat. Ini Al-Baqarah 170. Baca, tolong baca. Anak nggak hafal. Baca terjemahnya aja. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Kemudian buka juga Al-Maidah 104. Siapa yang ketemu langsung baca Al-Maidah 104. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang turunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Kemudian yang ketiga surah 31 Luqman ayat 21. Ayo berlomba. Ayat berapa, Ustaz? 31 surah Luqman ayat 21. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala neraka? Ya, 3 ayat itu jelas di situ, yakni sebagian kerusakan yang terjadi pada orang-orang dulu kafir jahiliyah, yakni mereka mengikuti nenek moyang dan tidak mau merubahnya, padahal yang diikuti kebiasaan mereka itu menyalahi aturan Allah. Di ayat terakhir tadi dikatakan padahal setan menyeru kepada apa? Neraka. Jadi dianggap nenek moyang itu menyeru, setan yang menyeru kepada neraka. Jadi ikhwan, dengan alasan apapun kalau ada istiadat, terutama dalam masalah agama, dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalat yang dibiasakan dan kita dapati dari nenek moyang kita, kalau itu menyalahi syariat, tinggalkan. Semoga Allah, inilah manhaj salaf. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita. Dan ini sudah 1 jam lewat 9 menit. Maaf sudah kelewat dari waktu yang biasa kita kaji, karena memang pembahasannya agak banyak ini poin-poinnya, yakni poin yang ke apa tadi?
kelima ya. Hah? Benar kan? Hah? Iya, yakni kelima manhaj salaf, pertengahan dan tidak gulu. Dan kita sudah memberikan berapa contoh tadi? 2 ya. Yang pertama ada 6 contoh sifat-sifat gulu dalam hal akidah, dan yang dalam hal ibadah ada 4 contoh ya. Ada dalam hal akidah ada 6 contoh, dalam ibadah ada 4 contoh. Yang terakhir tadi apa? Gulu dalam adat istiadat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.